Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan lapar guys, ini puasa pertama. Jadi dari kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan yang pertama. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang bersama bersama siapa? Sama istrinya. Iya, beda sekali ya kalau ngobrol dalam keadaan lemes, lapar, apalagi panas. Jadi kami sekarang berada di Jombang, tempatnya di Sumobito. Itu tempatnya keluarga besar dari istri saya. Tuh, siapa namanya? Namanya Mala Vimeliana Dewi. Asli, kalau dibilang asli enggak sih, karena saya kelahiran Kediri, terus pindah ke Jombang, ke Sumobito sini TK 0 besar, TK besar, TKB gitu. Sekitar tahun 1996-an kami pindah ke Jombang. Ya, berarti kelahiran Dek Mala ini kelahiran dari Kediri ya? Iya, kelahiran di Kediri. Ini kayak wawancara resmi ya, padahal setiap hari kami ini bersama. Kayak aku bang. Ya alhamdulillah kami sudah memasuki pernikahan yang bulan berapa ini? November, Desember, Januari, Februari, Maret, kelima. Oh, sudah hampir setengah tahun ya. Bukan nggak kroso ya, kroso apa enggak ya? Nggak tahu, mengalir aja. Ada ya Allah, ya salam. Gimana suasananya di Mala? Ya, dari tahun sebelumnya, yang sebelum nikah, sekarang nikah, gimana rasanya? Ya, kalau rasa sih ya biasa aja ya, karena menikah itu kasarannya ada teman ya yang setiap hari harus kita jaga, kita rawat, ya bertanggung jawab lebih bertambah. Tapi enaknya itu bisa berbagi, entah itu berbagi cerita atau berbagi pengalaman, ya berbagi berantem kadang-kadang. Yang pastinya kami juga sama-sama sepakat bahwa hal-hal yang tidak begitu kita ada hal-hal yang tidak bisa kita sepakati, kita diamkan dulu mungkin sehari, atau minimal kalau misalkan malamnya kita tidak enak ya harus kita selesaikan, besok paginya harus biasa saja latihan. Seperti itu. Senang pastinya, kalau secara perasaan senang sekali karena diizinkan sama Allah untuk menikah. Dengan usia yang matang, dengan pengalaman yang matang juga. Jadi ketika memasuki pernikahan itu tidak kaget, tidak terkaget-kaget yang seperti TikTok ataupun YouTube atau Instagram FYP yang bilang bahwa pernikahan adalah begini begitu. Ya, karena kami berdua meyakini menikah tuh beda. Setiap orang tuh beda, pasti beda. Kalaupun ada pengalaman yang sama, tidak akan pernah sama. Jadi saya selalu percaya bahwa membanding-bandingkan pernikahan sendiri dengan pernikahan orang lain tidak akan pernah sama, seperti itu. Jadi ya sudah, jalan saja begitu. Ya begitulah. Ini bukan karena lemas ya, karena faktor puasa ya, makanya suara agak lemas.
Bahkan sudah tak ajak ke Malang, ke Malang bukan ke Malang sih, ke Surabaya, ke Madura, dan sebaliknya. Saya juga ke Jombang, Kediri juga pernah nginap. Jadi ketika melihat banyak sekali perbedaan, gimana itu? Ya dimaklumi, tidak usah di apa namanya, tidak perlu dibesar-besarkan juga. Misal di Madura tradisinya apa namanya, kalau ketemu orang itu harus yang heboh dengan segala macam perintilannya kita ambil, tetapi tidak semuanya harus kita lakukan. Ya dasar-dasar aja, di mana bumi berpijak di situ pula langit dijunjung. Artinya kalau misalkan datang ke satu tempat kayak di tempatnya suami, daerah Madura gitu, ya ke sana ya jangan menutup diri, karena orang-orang sana sangat senang menyambut tamu, ramai, dan bahkan bisa mengajak tetangga-tetangganya untuk kenalan. Jadi kita tetap menghormati, tetapi bukan berarti kita terbawa suasana juga, tetapi juga jangan sampai tidak mau karena kita egois gitu. Aku nggak mau ketemu orang banyak, ya udah, ya itu nggak boleh juga. Kalau di Surabaya, di daerah mana? Belak Banteng itu tipikal masyarakatnya sana kan pekerja, ya. Jadi karena di sana itu ramai dan setiap hari ramai, alias tidak ada waktu istirahat. Jadi kita bisa menetralisirnya dengan mungkin di rumah tidak merepotkan mertua, seperti itu. Kalau yang saya lakukan begitu sih. Kalau perbedaan-perbedaan itu sebenarnya nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Ya kalau ada nggak cocoknya, misal ya sudah, toh juga kita tidak tinggal di lingkungan situ dan tidak usah diambil hati, seperti itu sih. Malah menyenangkan juga. Oh ternyata kalau di Madura aku harus ngapain. Beda kalau misalkan saya di Jombang atau di Kediri, karena mungkin tempat kelahiran dan terus orang tua ya, jadi balik ke rumah ya suka-suka. Seperti itu. Iya. Jadi selain di Malaya merasakan gitu ya, saya juga merasakan ternyata kalau orang yang beranggapan beda suku, beda tempat, yang awalnya takut, ternyata ketika dirasakan seru ternyata. Seru banget. Jadi banyak hal-hal yang baru ditemui. Contohnya, kalau saya kan di mana-mana itu, terutama di Madura itu suka berinteraksi pada ibu, mak-mak. Kalau di Binteng itu ada muslimat semua. Ternyata ibunya di Malang ini apa ya? Wanis. Seru juga kalau bilang. Suaranya dari suara kayak apa, cempreng apa gimana? Seru. Terus rencana ini kan sebenarnya kita ngalir aja sih. Sebenarnya kita ngalir aja. Kalau ditanya puasa di mana, lebaran di mana, ya kita jalin aja ya, gak ada perdebatan. Nggak, ya sama-sama ngalah sih sebenarnya. Misal kita diskusi, misalkan di Madura ada acara apa nih gitu. Oh iya, ada Isra Miraj gitu. Tapi karena waktu itu saya mengajar full, jadi otomatis saya nggak bisa menghadiri. Ya suami ya hadir, ya titip salam, minta maaf. Ya bukan berarti kemudian kita mereka ngikutin kita juga, enggak juga gitu loh. Ya kalau memang ada urusan ke sana ya monggo, yang penting tidak berlebihan. Atau misal liburan, kita liburan kemana, biasanya kita akan ke Surabaya dulu, ke Madura, habis dari Madura nanti pulang ke Surabaya. Setelah itu kita ke Jombang. Biasanya Jombang jadi peristirahatan
mau menuju Malang. Iya. Karena emang lebih dekat secara jarak, karena hanya melewati 2 kabupaten saja sih. Seperti itu, Kediri, Kabupaten Malang. Sudah sebenarnya lebih dekat daripada lewat jalur Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, seperti itu. Nah ya, makanya kalau ditanya tempat tinggal kami kan di Malang, aktivitas sehari-hari di Malang. Kalau ada momen libur atau gimana, itu kami sudah siap itu. Antara 4 tempat ini, bukan 2 tempat ya, 4. Ada Bangkalan, Surabaya, Jombang, Kediri ya. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada perdebatan yang berarti. Ya, sama-sama tahu, sama-sama ngerti bahwa keluarga itu memang prioritas, benar, tapi ada kalanya kita juga harus jaga diri juga biar tidak larut-larut atau mungkin berat sebelah. Misal kayak udah di Kediri aja, nggak usah ke Madura, itu juga nggak boleh, karena menikah itu kan artinya kan juga menerima semuanya, keluarga, daerahnya, kegiatannya, asal-usulnya, kebiasaan-kebiasaan yang itu nggak bisa kita hilangkan hanya karena menikah dengan kita. Tapi mungkin intensitas yang dulu bisa sampai sebulan karena kita sudah punya kesibukan, sama-sama punya kesibukan, dan paling mentok ya 3 hari seperti itu. Jadi lebih banyak dihabiskan di kegiatan masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada yang berat sebelah seperti itu. Iya. Iya, sebenarnya ya makanya gimana ya, yang saya rasakan sendiri ya. Berkeluarga ternyata ya seru, sekaligus ya keluar dari zona nyaman. Karena dari kita berdua, kita sebenarnya sama-sama telat umur 30 ke atas. Terus kita juga sama-sama anak pertama. Nah, itu luar biasa ya. Luar biasa. Gimana tanggapan nanti? Menurutku masing-masing pernikahan itu punya tantangannya sendiri ya. Kalau dibilang telat itu kan hanya karena masyarakat memandang bahwa menikah di usia begitu itu telat. Tapi ketika kami menikah di usia 31, saya 31, kakak 32 itu, saya ngerasa semua perjalanan pernikahan itu pasti dimulai dari nol. Dan bersyukurnya kami adalah kami justru menikmati masa-masa kami setelah menikah itu lebih enak dan lebih lapang, tidak egois, karena usia juga menentukan kematangan berpikir dan dewasa terutama ya. Jadi di antara kita berdua itu, walaupun sama-sama anak pertama yang konon katanya keras kepala, ternyata bisa diatasi dengan cara saling paham begitu. Alhamdulillah di usia 31-32 ini kami hampir tidak ada iri-irian. Misal pekerjaan rumah, ada kalanya saya full mengerjakan pekerjaan rumah, ada kalanya kakak juga mengerjakan full, karena kami menganggap ya semua pekerjaan itu setara, tidak untuk laki-laki, tidak untuk perempuan, karena kami meyakini bahwa di Al-Quran itu aulia ba'duhum ala ba'din, jadi saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Jadi tetap sebagai istri harus taat sama suami, tetap izin mau kemana-mana, bukan hanya karena artinya setara kemudian seenaknya sendiri, enggak. Tetap ketika saya mau melakukan aktivitas apapun juga tetap izin. Kalaupun saya telat juga saya tetap izin. Sama halnya dengan kakak juga, kalau ada kegiatan apapun juga izin, seperti itu.
karena kami berdua juga sama-sama merasakan kalau tidak diizini itu juga nggak enak begitu. Jadi kami selalu mengembalikan ke kami sendiri, suka nggak gitu kan, nggak suka, ya sudah, berarti jangan memperlakukan seperti itu sih. Ya itu yang hal-hal yang masih banyak belajar, tapi alhamdulillahnya belajarnya kami tidak yang awal pula pernikahan yang harus gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah ya, semoga berlanjut sampai nanti tua nanti di surga. Begini-begini aja, artinya saling menghormati, saling sayang, saling paham begitu. Ini kerasa ya haus, terus ternyata kalau di video apa ya, kita berdua kan sebenarnya walaupun kelihatannya kayak serius tapi ya sering bercanda ya. Kayak di video kayak kaku ya. Kami hampir kalau di luar video itu hampir sekali kami tidak pernah bicara masalah berat-berat. Kadang kami menertawakan video, kalau nggak menertawakan video kami kadang menertawakan kelakuan sehari-harinya kita, mulai dari masak, mulai dari mungkin penataan rumah atau apa gitu, atau kejadian-kejadian konyol yang pernah kita berdua alami. Kadang itu yang membuat kita tuh tertawa, ya tertawa kenceng, tapi mungkin bagi orang lain yang mendengar apa sih gitu. Tapi adalah sebenarnya kami berdua ya sesimpel itu, alhamdulillah. Hampir kami tidak pernah menceritakan masalah-masalah berat gitu. Iya, kalau saya berbicara tentang perbedaan lagi, kan dari pendidikan aja kami lumayan berbeda. Saya dari pondok salaf, sedangkan Dewala ini dari modern. Jadi saya juga kadang berpikir, dia ya, ternyata yang ngalir aja enak. Bahkan saya tuh sahabat gini ya, saking sering guyonnya setiap malam itu, saya itu kayak gimana ya, harus ada jokes-jokes baru. Ya sebenarnya jokes-jokes itu juga lahir karena kekonyolan saya sih ya. Hobinya suami nonton stand up, dan kadang kami juga menertawakan, oh iya ternyata aku konyol ya di bagian sini. Perbedaan itu sebenarnya santai saja, karena itu kan hanya model pendidikan saja, model pendidikan, terus kemudian yang diajarkan. Tapi sebenarnya intinya juga sama. Hal kecil-kecil yang mungkin di pondok salaf diajarkan, kakak akan memberitahu, oh seperti ini. Mungkin di modern seperti ini. Gak banyak, perbedaan itu bukan menjadi jurang pemisah besar ya. Apalagi juga katanya anak modern itu anti dengan anak salaf, atau anak salaf itu anti dengan anak modern. Ya kita selalu mengambil tengah-tengah, alhamdulillah begitu. Kami ambil tengah-tengah. Oh, titik temunya di sini. Selama itu tidak melanggar hukum agama, selama itu masih bisa dicari jalan tengahnya, ngalir saja. Sholat subuh pakai doa kunut, ya sudah, ikut aja. Nabi juga pernah melaksanakan itu. Ya seperti itu, sesimpel itu. Dan saya kalau di Jombang ikut Abah. Justru kalau di Jombang malah Muhammadiyah banget ya. Iya. Saya jadi pengawalnya Abah ini. Tapi ya nggak apa-apa, seru saja. Karena Islam itu kan enggak, warnanya itu kan banyak. Dan itu yang menjadikan kita tuh semakin arif dan bijak, nggak kagetan, nggak gumunan gitu. Karena perbedaan-perbedaan itu kan sebenarnya sudah selesai di abad pertengahan dulu, udah selesai perdebatan itu. Ngapain kita memperdebatkan itu lagi gitu. Seperti itu sih. Nah ya, makanya kalau saya ingat masa lalu, bagaimana dulu saya juga ada proses. Ya bayangan saya pasti, saya kan lahir di Madura, ya salaf, ya pasti jodoh saya nggak jauh dari itu ya, paling alumni santri Sangkalem. Begitu sebaliknya, di Malang ada ceritanya bagaimana beliau itu berkenalan ya
golongan-golongan akademisi, dosen dan lain-lain. Ya ternyata kalau digabungkan ya seru ya. Saya juga sampai sekarang kami itu nggak bisa membayangkan kok bisa kami berjodoh, kok bisa kami bisa bersama itu. Iya ya. Nggak tahu. Nggak ada rencana ya. Ya nggak ada rencana. Kami sama sekali nggak ada muluk-muluk. Bukan berarti kami nggak ada rencana-rencana besar, bukan. Iya. Artinya kita tidak pernah membicarakan hal itu muluk-muluk ke situ terus, tidak. Contoh, misal karena saya itu aktif di kampus juga, kakak aktifnya di teman-teman santri, ya biasa saja. Mahasiswa main ke rumah juga oke. Saya menemani mahasiswa saya sampai malam juga nggak masalah. Terus ketika saya dibawa ke pesantren tempat kakak belajar juga, ya udah kita menyesuaikan saja, nggak usah bilang ribet atau apa, enggak lah gitu. Yang ribet itu sebenarnya pikiran kita. Kalau di jalan itu sebenarnya biasa aja gitu. Oh bedanya di sini, nah seperti itu aja. Ya kami hampir tidak punya ekspektasi dia harus ikut saya atau saya harus ikut dia, enggak juga. Kami tetap, kakak juga dengan dirinya kakak, saya juga dengan diri saya sendiri. Kita tidak pernah mendikte sama sekali maunya saya, tidak. Pasti yang kita lakukan itu mesti untuk kebaikan berdua. Kadang-kadang perempuan dalam satu sisi itu merasa yang dilakukan ini pasti terbaik. Hanya saja tidak komunikasi dengan baik yang akhirnya menimbulkan ketidakenakan. Contoh kayak baju, hampir saya pribadi tidak pernah mendikte kakak harus pakai baju apa, begitu-begitu, tidak. Hanya umum-umum saja. Saran itu dipakai tidak apa-apa, dipakai pun juga tidak apa-apa. Yang penting core-nya apa, rapi, selesai, sudah. Pemilihan warna apa, sandal gimana, tidak. Sama aja juga dengan kakak. Ke saya juga tidak pernah kayak, oh nanti kerudung kamu harus begini, nggak pernah. Ya karena kami menikah di usia dewasa juga ya, mungkin akhirnya kita lebih banyak mengambil ke inti-intinya saja. Hal-hal yang begitu-begitu itu tidak perlu diperdebatkan. Nah itu yang menjadi hikmah yang selama ini kami syukuri. Ya tidak terbayang juga seandainya saya menikah di usia 27 ya, atau mungkin 28. Kedewasaan saya mungkin belum sedewasa ini. Kadang saya merasa bilang bahwa oh ya saya dulu tidak dewasa loh di usia-usia 27-28. Ketika saya di usia 31 menikah, ya alhamdulillah, semoga kakak yang berkenan untuk menikahi saya itu enggak sujud sahwi, lupa. Semoga sujud syukur. Seperti itu. Ya selama ini walaupun orang beranggapan apa ya gak enak dan lain ya, yang penting ya kita bersama kan. Iya. Yang menjalani kita asik-asik aja nih. Tapi hampir tidak pernah membandingkan pernikahan kami dengan orang lain. Cuek, sangat cuek sekali. Tidak peduli. Tidak peduli. Ketika kita pengen makan di tempat situ ya makan aja, bukan hanya karena ada tren apa gitu. Ketika kita ingin membeli sesuatu untuk kebutuhan kita ya beli aja, nggak usah melihat tetangga kok beli ini, beli itu, seperti itu. Ataupun pengaruh teman. Mungkin di awal-awal saya menikah masih menyesuaikan ya, tapi alhamdulillah tidak lama ya. Jadi dulu sempat kurang pas gitu, kok gini kok gitu. Tapi hampir kami tidak pernah berdebat sampai tengkar gitu, alhamdulillah tidak. Jadi alhamdulillah 5 bulan ini termasuk pembelajaran akselerasi ya. Akselerasi, tapi ya seumur hidup. Banyak hal unik-unik yang ternyata kok kakak begini, ya sudah nggak usah dipikir. Kalau saya begitu, kok orangnya begini, oh ya sudahlah gitu. Ya contohnya sekarang ini, jadi kalau dilihat Mala itu kan dunia sosmed atau dunia nyata itu kan terus kehidupannya kayak
formal banget ya di kampus, di sekolah ngajar. Kebalikannya dengan Fahri, selalu kalau kegiatan makan selalu dikontenin. Mana Anda melihat seperti itu? Ya ambil jalan tengah, artinya ketika saya dikontenin ya udah, tapi tidak yang heboh atau apa, karena saya menyukai ketenangan. Ambil jalan tengah. Kenapa dikontenin? Oh karena untuk kenang-kenangan. Oh iya, saya sepakat kalau itu. Tapi kalau sifatnya untuk flexing atau apa itu saya tidak sepakat. Walaupun kakak juga sebenarnya tidak ada seperti itu. Kakak tuh buat guyon-guyon aja, seneng-seneng aja gitu loh. Karena kan memang konten kreator gitu loh. Jadi ada tagline lengah dikit jadi konten. Tidak Amarsari sih? Tidak, karena masih wajar ya, taraf wajar. Saya juga tidak yang kecuali kalau misalkan kayak prank-prankan gitu, waduh nggak bisa. Ya kita ngalir aja, makan ya makan gitu, ngobrol ya ngobrol gitu. Karena memang saya suka dunia broadcast itu senang. Cuman ya itu tadi, memang dunianya broadcast yang resmi seperti itu. Sampai ada pernah saking sering makannya, sering kontenin, dia malah dibilang pakai gaya apa? Wes alami aja, wes gak usah pakai gaya. Saking nggak taunya gimana. Masih panas guys, jam berapa ini? Kalau di sini masih jam 2:30. Ini wis suasana sudah lapar, lemas, udah biasa. Oke, itu saja ya episode kali ini. Nah, kita akan sambung di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.